Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina, Bapak Dr. Andes Haji Dewi Suryadi MPD, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Bandung, Ibu Ani Susana SPD MPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakasek SMP Negeri 14 Bandung, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru dan staf SMP Negeri 14 Bandung, TU dan masyarakat juga yang masih belum hadir. Bapak Hari operator. Ya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya dengan kita di pagi hari ini dapat berkumpul di kelas 8 9I untuk melaksanakan kegiatan visitasi PPKKS. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, adapun acara yang telah kami susun untuk hari ini adalah sebagai berikut. Yang satu, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari kepala sekolah, kemudian Desember 2022, kemudian penilaian pencapaian SKP melalui dokumen berdasarkan EKADIR yang dibuat sekolah, penilaian sikap perilaku melalui angket pada Google Form melibatkan responden, kemudian penilaian kehadiran KS melalui dokumen absensi dari Januari sampai dengan Desember 2022, kemudian penutup refleksi oleh penilai, kemudian penutupan oleh ibu kepala sekolah dan diakhiri dengan doa. Bapak dan Ibu, untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama sejenak menunjukkan kepala kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu berada dalam kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa kita di pagi hari ini, saya persilakan Bapak Ustaz Nanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kegiatan kita di hari ini dan semua tugas-tugas kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jannati wa min wa tahdilana min jannati hajat wa tuqaddiruna min jannati wa tarfa'una ilayka rafa'ana wa tubaddiluna min as-salih min jannati khairati fi wa qadar. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami agar bisa menemukan bukti ada di balik semua ujian yang berkaitan. Penuhi kami dengan kesabaran dan atas nama kebaikan dan kami di sisi. Kami kita meminta agar kita memberikan ujian, kami saja berikan kemudahan di setiap apapun yang kami lakukan. Tuntunlah bisa kami agar selalu berkata, tuntunlah kita agar senantiasa berkata, tuntunlah agar selalu gerak kami agar senantiasa berpikir jernih. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, mudahkan hidup kami, teguhkan iman kami, sehatkanlah
jiwa raga kami, lapangkan rezeki kami, kabulkanlah hajat dan keinginan kami, tanamkanlah kecintaan terhadap keimanan dalam hati kami, dan jadikanlah iman itu sebagai penyujuk kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Nanang yang menjadi doa kita di pagi hari ini. Kepada Ibu kita lanjutkan dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah kami suksesor Bapak Dr. Rizky Muhammad, rekan-rekan wakil kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari yang terlewat ya, rekan-rekan tenaga administrasi sekolah atau TU. Hari ini diwakili Pak Hari ya. Alhamdulillah, wasyukurillah. Hari ini cerah, tidak seperti kemarin ya. Mudah-mudahan secerah hati kita. Dan secerah hari ini ya, sampai sore. Alhamdulillah kita bisa berkumpul setelah beberapa kali kegiatan yang dijadwalkan dibentukkan ya. Kita sampai pada hari ini. Rekan-rekan, hari ini adalah hari kedua terakhir dari batas pelaksanaan PPKKS. Jadi pada hari Senin sebetulnya Bapak Pengawas kita tahu ya sudah hadir dan melihat kesibukan rekan. Akhirnya Bapak mengusulkan bagaimana kalau hari Rabu saja Kawakos berencana untuk salah-salah ya istirahat. Selamat datang Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan lancar. Juga diudahkan untuk kita semua mendapatkan hasil terbaik dari Allah sesuai yang kita inginkan dan juga membawa berkah bagi semuanya. Penilaian kinerja kepala sekolah ini sejatinya bukan penilaian individu kepala sekolah, tetapi penilaian atas kinerja kita semua selama ini. Saya mulai bertugas di sini tanggal 28 April, berarti hingga hari ini 7 bulan lebih ya, belum setahun. Disebut banyak pekerjaan yang kita lakukan, disebut sedikit, mungkin dan juga sedikit kalau dibandingkan dengan setahun yang belum kita akhiri ya, jadi masih kurang dari setahun. Di awal ini ya, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas segala dukungan, kontribusi apapun secara real ataupun berupa doa ya, karena dukungan itulah yang membuat kita bisa tiba pada hari ini. Nanti setelah penilaian kita akan bisa melakukan evaluasi diri, bukan hanya dicatat ya Pak ya, dikumpulkan, tapi setelah ini selesai, karena kita akan melihat masih banyak sebetulnya yang memang harus kita lakukan. Dan mudah-mudahan kegiatan ini sekaligus nanti ya hasil akhirnya itu akan membuat semangat kita bertambah, akan lebih memotivasi kita untuk melaksanakan bukan hanya pekerjaan ya. Jadi sanes mengusahakan gugur kewajiban, tetapi melaksanakan bimbingan kepada siswa
Kemudian juga memperpanjang silaturahmi, ya. Artinya kemampuan sosial, kemampuan kecakapan profesional, pedagogik dan apapun itu akan makin meningkat. Sekali lagi, penilaian kinerja kepala sekolah mencakup semua pekerjaan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang mereka sampaikan dan saya lakukan di sekolah ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas semua supportnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kepala sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya. Ibu kita lanjutkan dengan sambutan dari Bapak Aziz Bapak. Media dengan ada masker dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatan saya waktu semua ketika tinggal di Rasul Tuhan. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 14 Kota Bandung beserta jajarannya, para wakil. Yang saya hormati Ibu Komite SMP Negeri 14 Kota Bandung yang dirabu. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu yang hebat-hebat, ya, serta karyawan-karyawati, ya, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Ati, juga yang hebat-hebat, luar biasa melakukan kegiatan kita, ya, sampai kemarin saja di sini Burina tinggal menunggu bacaan. Maka kami dibantu PPKKS dilaksanakan di Selasa, terus, ya. Beda sesegar hari ini. Mudah-mudahan sesegar hati Bapak Nasi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sudah selayaknya lah Bapak dan Ibu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nubuat dan berkatnya lah. Pada kesempatan di pagi hari ini kita kembali bisa bertemu muka, bertatap wajah, ya. Yang walaupun pada kesempatan ini saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu, ya, berkapasitas sebagai penilai yang seyogianya yang menilai itu Pak Hadis. Tapi terbayang Bapak Ibu, ya, 75 sekolah negeri, hampir 200 kepala sekolah swasta untuk SMP saja harus dinilai oleh Pak Hadis. Maka kepanjangan tangan, ya, penilaian itu diberikan kepada, ya, wakilnya dalam hal ini, ya, bisa dari struktural, bisa dari fungsional. Nah, lebih mudah lagi Pak Hadis menunjuk kami sebagai pengawas sekolah. Yang lebih mudah lagi tersebut pengawas pembinaan masing-masing. Alhamdulillah sekarang berdiri di hadapan Bapak dan Ibu, ya, sebagai penilai, tapi tetap baik Pak Dedi Anu Kamali, Pak Dedi mudah-mudahan, ya, selesai nawas jabatan saat ini diterima dari Pak Kadis. Kalau diterima penilai Pak Dedi Umat udah sebagai pengawas, maka apa siap dilaksanakan, ya. Yang mudah-mudahan hari ini menurut jadwal dari jam 8 sampai jam 15 sore, ya. Tapi pada yang paling bawah ikan cepat, ikan gabus ditambah ikan lele, semakin cepat ya semakin bagus dan tidak bertele. Dan yang setuju, itu uang jam 12 beres, kenapa kita tutup, ya. Itu, ya. Yang
berjalan ya lancar dan sukses mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga di akhir zaman, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Berbicara tentang PPKKS, tadi Ibu Kepala terus diluikan penilaian prestasi kinerja kepala sekolah. Tempat sesuai sangat akreditasi. Ada akreditasi masa sekolah yang dinilai, ya. Ada PPKKS mah ibu kepala atau bapak kepala sekolah yang dinilai. Artinya apalah artinya seorang ya kepala sekolah kalau tidak didukung oleh yang lainnya. Ibarat setengah umpamakan apalah artinya ibu jari kalau tidak didukung oleh keempat jari lainnya. Hujan-hujan nggak sangat nyepelani ibu jari hukum ya paling ini kedua, apalagi kalau semuanya lebih ringan. Nah begitu betul sekali apa yang disampaikan oleh ibu kepala ya, bahwa ini merupakan penilaian untuk kita semuanya ya. Jadi yang dinilai ibu kepala tapi bekerja kita semuanya ya. Baik ibu kepala berarti baik kita semua, baik SMP Negeri 14 Kota Bandung. Nah, perlu diketahui juga oleh Bapak dan Ibu bahwa penilaian prestasi kinerja kepala sekolah ya itu melihat bagaimana bukti-bukti yang sudah diprogramkan, dilaksanakan dan dilaporkan melalui 8 standar nasional secara umum ya, secara umum ya, apalagi untuk kepala sekolah di negeri yang notabene-nya itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah melalui Distrik Bandung. Upami kalau kepala sekolah swasta tidak perubahan pada nilainya A, pada nilai B, pada nilai C ya. Sebulan sebelumnya kami sempat mengumpulkan rekan-rekan kepala sekolah negeri dan swasta kalau ibu di SMP 5 ya, dirugikan bu kepala sekolah tidak pengaruh Pak PPKS untuk kepala sekolah negeri kepala sekolah swasta, betul. Makin mengangkat sarana memberhentikan kita yayasan pada A, pada B, pada C. Tapi untuk kepala sekolah negeri luar biasa pengaruhnya sangat tinggi. Kenapa? Karena PPKKS ini merupakan pembinaan karir ya, bahkan dijadikan itu untuk menaikkan jabatannya ya, sehingga untuk kepala sekolah negeri itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan karir dan jabatannya. Maka nilai yang diperoleh itu tidak ya sampai mencapai C. Tuh nilai yang paling rendah sehingga karir dan jabatannya tetap paling tidak B5. Nah kita bayangkan dan kita upayakan. Saya selaku kapasitas pengawas pembina tidak menginginkan ya ibu kepala SMP Negeri 14 ini mempunyai nilai C. Mana uang C harus bakal dilusur ya, bakal dilusur. Nah dilusur kita itu di ya mempunyai ya rotasi ke sekolah yang lebih rendah ya kelasnya atau diberhentikan itu. Namun itu mari kita sama-sama bekerja ya. Saya selaku pengasuh pembina pun memberikan kesempatan kepada ibu kepala sekolah umumnya kepada para ibu di jadwal waktu itu tanggal 7 tanggal 7 Desember 2022 karena sesuatu hal Pak harus mendapat Pak ya dimundur Kak waktu selesai mana Bu buat ini Lori
ya sama kegiatan di sana. Alhamdulillah ya itu dijadwal dari tanggal 7 hingga tanggal 11. Itu selasa kamu itu sudah. Loh, 13. Pak, kami 13 mana? Alhamdulillah dikit-dikit juga kami 13. Begitu kami 12 kali ya menuju P5 ya cari mulut ibu katanya mungkin digeser kok tapi akli atas kalau bapak ibu guru ya musuh itu ya antusiasme kalau berbagai kegiatan ya akhirnya abdi mulut ibu bu masih ada peluang buat hari terakhir tanggal 14 tanggal 15 abdi ayah lolongkan tapi 14 ya harus satu tapi 14 ya alhamdulillah pada saat ini yang mudah-mudahan ya kita memperoleh ya bukti-bukti fisik ya serta aspek-aspek yang lainnya secara optimal. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 aspek yang akan dinilai ya terhadap ibu kepala. Yang pertama, pencapaian sasaran kinerja pegawai ya melalui 4 komponen lepas diisi di evaderina. 1 komponen manajerial, 2 komponen pengembangan kewirausahaan, 3 komponen supervisi guru dan tenaga kependidikan, dan 4 pengembangan keprofesian berkelanjutan. Terus saya daripada sadari dilakukan berdasarkan studi dokumen. Kita mungkin saya dengan seluruh batas kita langsung teknis saja ya. Tim nanti di sana kita kerjasama ya. Tuh siapa yang tim manajerial lebih awal kita bekerja. Cuma Nusanisa ulah cari di perkedenangan, ulah cari kisah perkedenangan, mana tidak mau pada orang Nusanis. Masih ada pada permainan permainan pembagian rapor. Murah kali gini aja untuk kita ya, maka ini status manajerial, dosa ke pengembangan kewirausahaan. Tim pengembangan pengembangan kewirausahaan dan merasa berbatas. Ya, terus beres supervisi guru dan tenaga kependidikan, beres dari PKB. Terus itu sendiri dokumen untuk sasaran ya kinerja pegawai. 1. Aspek yang kedua, penilaian terhadap sikap perilaku kepala sekolah. Ya, nih sikap perilaku kepala sekolah itu tidak dinilai oleh saya. Kemarin saya diminta nggak apa bukan perilaku ibu ya ayah waktu si bapak ibu ya untuk berpengaruh dan anu langkung pausma bapak sarung ibu saya diminta di sekolah sehingga ini dilakukan berdasarkan angket ya. Siapa respondennya? Bapak ibu guru wakil we 10 jalmi siap satu presentasi di ruang tertentu TU Tiru Jalmi ya ibu komite perwakilan seorang kemudian orang tua siswa ya terus dulu aja orang tua siswa ya tuh seorang jumlah 15 orang ditambah 15 orang siswi peserta didik siswa peserta didik 15 orang ya subuh dari kelas 7, 8, 9 tinggal mewakili itu semuanya dilakukan berdasarkan angket. Saya badai dinilai di buku kepala. Tuh, apa yang dinilainya? Itu ada 6 komponen. Komponen 1 orientasi layanan, ya. Kemudian komponen 2 integritas. Komponen 3 komitmen. Komponen 4 disiplin. 5 kerjasama dan 6 itu kepemimpinannya. Nah nanti Bapak dan Ibu yang mewakili sebagai responden akan menjawab kurang lebih 41 instrumen.
sudah ngapalkan dan sudah diapalkan ya kumaha perilaku ibu saat ini ya. Apakah ibu kepala ya memberikan contoh tentang pakaian seragam? Kan itu saja ya. Nah itu nanti melalui Google Form. Upami kayak di Google Form ditaruh penilai kalau diserah Mami Dedi Suryadi. Apa Bapak Ibu menilainya? Kalau diserah kalau Mami Murina, Bu Iis pula, Pak Ecep pula, ya Pak Ustadz pula. Tapi nama guru, upami wakil di guru. Nama punten komiter, upami wakil di komiter. Orang tua siswa. Tangga ya, jangan skor. Jangan diklik skornya, jangan diklik. Kalau sudah beres, nanti ada kepemimpinan, ya. Kalau enggak itu, apa enggak ini. Terus bisa bikin bu. Dan pada saat menjawab di Google Form pun mudah. Hanya tinggal klik angka 1, klik angka 2, klik angka 3, klik angka 4. Ya, atau bisa dibalik nanti lihat saja. Kalau angka 1 artinya sikap ibu itu biasa-biasa saja. Kalau klik angka 4 artinya itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Klik angka 2, 3 itu antara biasa dan luar biasa. Maka kita menyampaikan penilaian ke Bapak sareng ke Ibu. Ya, wakil di 10 kali tulisan seminggu ya. Nah, silakan nanti ya itu untuk penilaian sikap perilaku ibu kepala sekolah. Terakhir, penilaian kehadiran ibu kepala. Ya, alhamdulillah ternyata penilaian ibu kepala terhadap kehadiran terus ayo rekam. Ya, Bapak ini terus ada apa tuh nama Bapak ini? Jangan teknisnya kurang diputar. Ya, tadi mau urutan dari pencapaian SKP, perilaku, kemudian kehadiran. Kehadiran yang pertama sudah masuk. Kehadiran yang pertama sudah masuk. Nah, nanti setelahnya ibu presentasi kurang lebih 10 sampai 15 menit, ya kita break. Lalu melakukan penilaian sikap. Ya, punten Luis, punten saya koordinatornya lebih ruang khusus untuk murah kali. Umpami ibu-ibu, ya, bapak ibu, nusa belum jalmi, TO, atau jadi dia, ya, ibu komite, ibu wakil, terus dia, ya. Nah itu nanti itu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah setelah itu beres sudah 2. Nah, baru nanti dia dokumen. Asal mau minyak, asal dokumenan lengkap. Ya, komunitas mana RKJ? Iya. Mana RKJ? Iya. Mana program pengembangan? Iya. Mana pelaksanaan? Iya. Iya. Upami terus orang iya. Jangan pasti beres. Dan gua oke terus beres saya. Ya. Nah itu Bapak dan Ibu ya sebagai sambutan dan teknis pelaksanaan untuk PPKKS hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ya kapasitas sebagai penilai dari PPKKS ini ya barang tentu mengganggu Bapak dan Ibu dari pagi hingga siang atau sore nanti ya. Sekian saja, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila ada topik padanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hesti, program dari komite ya dan dari program orang tua ya. Jadi penilaian prestasi dan kinerja kepala sekolah. Judulnya serem ya. Ya, judulnya serem. Padahal tadi disampaikan juga oleh Bapak Penilai. Penilaian ini mencakup pekerjaan kita semua.
memang karena di sekolah ada pemimpinnya, tentu saja dominan ya, melihat bagaimana kinerja kepala sekolah. Seperti yang rekan-rekan ketahui, kalau masih ingat ya, kalau dulu saya ingatkan, pertama kali saya bertugas di SMP Negeri 14 Kota Bandung tanggal 28 April 2022. Itu secara resmi melalui surat tugas dari kepala dinas. Tetapi sebelumnya ada surat yang lain tanggal 22 April. Nah, waktu itu dari wali kota. Karena 22 April kami belum menerima surat tugas, artinya saya dan teman-teman kepala sekolah pada saat itu lokasi ya, belum berani untuk datang ke sekolah yang sekolah berikutnya ya, sekolah tempat pendidikan tugas ini. Sehingga pada tanggal 28 April lah secara resmi saya ditugaskan sebagai kepala SMP Negeri 14 ini. Sebelumnya saya bertugas di SMP Negeri 52 Kota Bandung yang berada di Ciumbulis, itu selama 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan itu tidak lama rekan-rekan ya, Bapak Ibu. Tidak lama, karena ternyata banyak sekali hal-hal baru yang harus saya pelajari. Dan ternyata pembelajaran itu tidak selesai, belum selesai. Bahkan dengan ditambah sekarang di sini 28 April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 7 bulan lebih ya, 28 bulan. Ternyata apa yang harus dipelajari itu bertambah banyak. Beda tempat, beda suasana, beda permasalahan. Jadi betul ya, kita harus sangat yakin. Apapun yang terjadi, maka sudah terbentuk dan Allah itu memberikan beban sesuai dengan kemampuan kita. Dan pasti ada hikmah, ada pembelajaran berharga, ada manfaat. Ya. Kemarin ketika saya pertama ditempatkan di SMP 52, saya merasa sangat kaget, shock. Bahkan hari pertama itu pulang dari rada nangis ya. What should I do with this school? Apa yang harus saya lakukan dengan sekolah ini? Begitu banyak permasalahan, itu baru yang terlihat dari sarana prasarana. Dan karena kita sudah masuk di dalam lebih lagi, sarana prasarana yang rusak akan lebih mudah diganti, diubah, diperbaiki daripada mental, sikap, etos kerja ya, atau semangat, motivasi. Mereka itu jauh lebih sulit daripada memperbaiki sarana prasarana. Dan saya berangkat saat itu, karena saya bukan berangkat dari nol, berangkat dari minus. Upami sahur dongeng lah ya, mungkin terlalu berlebihan. Saya diantarkan ke sebuah lubang. Saya kali kalau bukan orang yang sobri, betul-betul adalah jiwa raga. Ini betul-betul sampai 3 bulan pertama saya berat, tapi kemudian bukan itu ya mulai berkurang sedikit. Ketika lokasi kesini, saya menyangka saya sudah hebat ya, 14 kali kota, ini. Tapi ternyata ini nilai ya yang tadi, dimanapun ya, permasalahan pasti ada. Tapi yang utama bagaimana kita menyikapi permasalahan tersebut. Banyak yang besar-besarkan juga tidak yang besar-besar ya, tapi berusaha untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada. Tapi kembali, namanya jalmi ya, namanya manusia, kita punya keterbatasan. Bahkan kalau begini, semangat begitu tinggi, tapi ternyata kondisi
umum. Ada saatnya seperti itu. Mudah-mudahan tidak sering ya. Nah, Bapak Ibu, ketika saya masuk ke SMP 14 itu akhir April, artinya bukan awal tahun anggaran, bukan awal tahun pelajaran, ya. Sudah bakal didengar, enggak? Sedang berada di tengah. Balik lagi, apapun harus dihadapi, apapun harus dijalani, dan persoalan apapun memang harus diselesaikan. Ada hal-hal atau masalah-masalah yang memang diselesaikan bisa dalam waktu singkat, tetapi ada juga yang memang butuh waktu. Karena masalah yang ada di sekolah itu bukan hanya masalah pribadi per sekolah, bukan masalah individu. Karena di sekolah ini kita bekerja secara tim. Apapun yang ada adalah tanggung jawab kita bersama. Pria-pria pasti ada ya. Kamilah kalau di tempat danau di bumi lain orang sok kadang kasih deng ya, kadang pakai prank. Itu alami ya, itu fitrah kita. Tapi tadi bagaimana hambatan-hambatan itu bisa kita lewati, bisa kita minimalisasi karena kita punya tujuan yang sama. Saya berada di SMP 14 berdasarkan surat tugas dari kepala dinas, berdasarkan SK dari kepala daerah ya, artinya dari wali kota, dan itu tidak berubah apapun. Insya Allah di tempat manapun saya ditugaskan, saya akan berusaha untuk melakukan hal-hal baik, memperbaiki diri saya sendiri, memperbaiki juga kalau memang kondisi di tempat saya bekerja itu kurang baik, meningkatkan yang sudah baik, dan berbagi praktik baik. Karena saya pun belajar banyak hal di sini maupun di tempat saya tugaskan pertama kali. Plus minus selalu ada. Tuh. Tapi kita jangan fokus pada minusnya. Kita minimalisasi yang kurangnya, yang belum baiknya, dan kita tingkatkan. Minimal mempertahankan yang sudah baik, lebih bagus kalau meningkatkan lebih baik lagi. Nah, rekan-rekan pada kesempatan ini, bukan rekan-rekan saja ya, ada juga Bapak Ibu ya, Bapak Pemilih, dan terbilang Pak. Karena kadang-kadang anak mawas saya mau Pemilih. Saya akan memaparkan tidak banyak ya, apa yang sudah saya dan teman-teman lakukan dalam waktu 7 bulan lebih. Sebetulnya Bapak pengawas sedikit banyak sudah mengetahui ya apa yang kita lakukan, tapi kan ini syarat ya. Ini ada dalam poin penilaian, harus ada presentasi. Ya, jadi ya rangkaian ini, presentasi ini memang untuk memperlihatkan meskipun tidak 100% ya, sejauh mana kiprah atau kinerja saya sebagai kepala sekolah dibantu oleh rekan-rekan guru, rekan-rekan PU, masyarakat dalam meningkatkan bukan hanya kinerja rekan-rekan sendiri, juga potensi sekolah dan potensi siswa. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi, saya lewat. Kita lihat visi dan misi. Visi sekolah juga sama dengan visi-visi instansi yang lain ya di Indonesia. Terutama di sini kalau dari Kota Bandung ya, jadi harus selaras dengan visi Kota Bandung. Di sini mengintegrasikan visi SMP 14 ya, itu tugas kita di sini. Unggul dalam prestasi akademik, non akademik,
dari bidang agama atau religi, sosial budaya, berwawasan internasional dan berwawasan lingkungan yang selaras dengan visi Kota Bandung, unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Ibu-ibu yang mewakili orang tua dan juga Indonesia yang mewakili komite, saya yakin karena sering ya saya lihat dari komite dari Komnas juga datang ke sekolah, bisa lihat apa yang dilakukan oleh anak-anak, dilakukan oleh bapak ibu guru yang datang sekolah ini terkait dengan visi. Dan misi kita dari 14 Kota Bandung adalah mewujudkan visi. Caranya bagaimana? Kita perkuat kompetensi, tidak hanya sebetulnya di sekolah sekolah ya, tapi juga yang dimiliki oleh semua pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah ini. Kemudian mengembangkan berbagai program berdasarkan SKM dan standar isi. Kemudian memperkuat penyelenggaraan pendidikan sesuai standar proses dan standar penilaian. Bergantinya kurikulum itu tidak membuat berkurangnya semangat guru-guru di sekolah ya, dalam mendidik putra putri bapak dan ibu. Jangan khawatir. Kemudian menjamin dan meningkatkan ya, atau ya salah menjamin mutu pendidikan melalui pengelolaan standar PTK, standar prasarana, pengelolaan dan standar pembiayaan. Yang terakhir, standar pembiayaan. Nah, kita tahu SMP negeri dan SMP swasta sekarang kan sebenarnya menerima dana BOS. Kalau dulu dana BOS itu banyak dari pusat, dari provinsi, kemudian dari pemerintah kota kabupaten. Tapi sekarang hanya satu sumber, ini dari pusat. Sementara siswa tidak dibebani atau orang tua tidak dibebani untuk membayar iuran apapun ya ke sekolah. Jadi memang bisa dibayangkan. Ketika melihat angka yang terpampang seperti besar ya, sekolah ini menerima sekian ratus sekian juta setahun. Tapi kalau dia rinci, iya, biasa diterima alokasinya tambah itu. Sarana prasarana itu memang bisa dari sana, tetapi hanya bagian kecil, ya. Sebenarnya kita lihat di sini ada banyak yang harus diperbaiki. Bahkan kemarin di Musun mengirim foto ya, kelas 7K banjir ketika hujan besar. Ada kaitannya. Kemudian di standar PPK, nanti kita akan melihat ya bagaimana situasi sebenarnya dengan keberadaan pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah ini. Lanjut, yang pertama kita lihat pengembangan SKL dan standar isi. Ketika merencanakan program, bukan pendidikan sekolah sendiri, tapi perencanaan dilakukan bersama-sama. Ada tim yang merupakan perwakilan dari PTK yang ada di sekolah ini, yaitu tim pengembang sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Tetapi kalau saya berbicara secara real, aktual ya, dari komite memang ada, tetapi seringkali memang tidak dilibatkan atau tidak terlibat dari awal ya, itu biasanya di akhir. Bukan karena sekolah tidak mau ya, tapi karena memang perlu proses, perlu waktu yang lama begitu. Dan belum tentu komite yang backgroundnya bukan dari misalnya ya, kan dulu kan yang jelas belum tentu paham betul ya tentang misalnya tadi untuk pengelolaan dana atau pembiayaan yang ada di sekolah. Tetapi jelas oleh sekolah itu disampaikan ya sehingga di akhir
itu akan secara terbuka yang diketahui. Nah, untuk penjaminan transparansi dan akuntabilitas melalui sosialisasi program sekolah. Setiap program, insya Allah itu disampaikan, meskipun kadang sebagian garis besarnya saja, tapi disampaikan kepada komite, kepada koordinator kelas, dan yang jelas kepada Bapak Ibu guru atau peserta yang ada di sini. Untuk pengelolaan SDM, pengembangan siswa dilaksanakan melalui berbagai kegiatan perubahan karakter. Ada kegiatan pembiasaan yang dilakukan setiap hari. Karena ada yang spesial di hari Jumat ya, pembiasaannya di. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Dan juga anak-anak tidak selalu diajari melalui buku, melalui teori ya, tetapi juga mereka bisa melihat keteladanan Bapak Ibu guru dari hal kecil. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana berhubungan ya dengan rekan-rekan atau siswa dengan guru dengan siswa, guru dengan guru, ataupun dengan rekan TU dan masyarakat, ataupun orang tua dan tamu yang datang. Siswa bisa melihat itu. Dan di pengembangan peserta didik ada banyak kegiatan yang dilakukan. Terakhir kemarin ada kegiatan LKS ya, setelah sebelumnya ada LKS. Kemudian juga peringatan Kaisan Nasional ada yang dilaksanakan, ada beberapa yang di skip ya, kita tidak laksanakan secara seremonial dikarenakan kondisi. Tapi yang jelas kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler berjalan di sekolah itu. Setelah sebelumnya kita ini dokumentasi perencanaan melalui rapat-rapat, melalui briefing, melalui diskusi dengan rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Kami semua merencanakan program yang dilaksanakan dalam tahun pelajaran ini. Tapi tadi ada program yang sebelumnya memang sudah dibuat. Karena saya datang ke sini, kalau berdasarkan tahun anggaran di bulan Januari ya, itu apa? Kami tahun pelajaran di bulan Juli. Nah, program tidak semuanya berawal di awal tahun anggaran. Ada yang berawal ada yang dimulai di awal tahun pelajaran, ada yang di awal tahun anggaran. Sementara PPKS dilaksanakan dari tahun anggaran, karena pada publik salah satunya. Dan itu menjadi dualisme sampai sekarang. Kami pernah senang ya bertanya, kenapa sih tidak disamakan saja? Sudah saja kita mengawali pembuatan admisi dan sebagainya itu di awal tahun anggaran, karena ternyata penilaian kepala sekolah itu tahun anggaran, bukan dari tahun pelajaran. Lihat ini hanya sebagian kecil ya. Kita melakukan sekian puluh pertemuan. Idealnya Bapak Ibu ya, setiap minggu itu evaluasi. Mungkin untuk tahun pertama itu setiap minggu ya. Tapi saya juga melihat ya, tapi yang jelas minimal 1 bulan sekali itu ada pertemuan untuk evaluasi apa yang sudah kita laksanakan. Kemudian juga menyampaikan apa yang akan dilaksanakan pada bulan berikutnya. Sosialisasi program orang tua kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya, pernah diundang ketika dari sekolah menyampaikan program, termasuk ketika kita mau mengimplementasikan kurikulum merdeka, itu disampaikan di awal. Kemudian juga program yang lainnya terkait kemarin yang terakhir ya, ketika kita akan mengadakan expo, kita tidak serta-merta atau ujuk-ujuk mengadakan sebuah kegiatan atau program tanpa komunikasi, tanpa koordinasi dengan orang tua siswa ya.
selalu akan ada penyampaian informasi terlebih dahulu. Karena sekolah bukan satu-satunya pembuat keputusan ya untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di sekolah. Dan alhamdulillah hingga saat ini dukungan orang tua sangat bagus. Apapun yang disampaikan direspon positif. Pengembangan siswa. Nah, tadi terkait kebiasaan ya, Bapak Ibu bisa lihat ada kegiatan kebiasaan, kegiatan perayaan hari besar lain, bahkan tidak hanya itu, kita respon dengan situasi, kita responsif dengan hal-hal aktual yang terjadi. Seperti kemarin ada berita yang mengagetkan ya, ketika kejadian di SMP Baitur Rahman itu di media. Bisa jadi kejadian sebenarnya tidak sebesar itu gitu ya, tapi karena sudah didorong di media dan media nasional pun itu memberitakan, sehingga menjadi ramai sekali, viral ya. Dan kami di sini dengan segera merespon, bukan bereaksi ya, sebetulnya merespon karena positif. Kami waktu itu mengundang Kapolsek ya untuk memberikan arahan, pengarahan kepada anak-anak terkait bullying, terkait kenakalan remaja di motor dan sebagainya. Dan kalau dilihat, mungkin Bu Haji Ali bisa melihat di PPID yang lain tidak ada ya. Hanya sekolah kita satu-satunya yang memberikan respon seperti itu dan mendapat apresiasi dari Bapak Kepala Dinas. Kita melakukan itu bukan untuk mendapatkan pujian, bukan ya. Justru karena kita khawatir dengan kondisi siswa. Jangan sampai apa yang terjadi di sekolah di SMP Baitur Rahman terjadi juga di sini. Kita lihat standar proses dan penilaian. SMP Negeri 14 sudah menggunakan LMS, Learning Management System, dalam proses penilaian. Jadi ketika melaksanakan ujian tengah semester atau penilaian tengah semester PPS dan PAS, kami menggunakan aplikasi, sehingga tidak lagi paper and pen based ya, tidak berbasis pulpen ataupun prinsip dan kertas, tapi sudah memanfaatkan gadget yang dimiliki oleh anak-anak. Dan para siswa yang tidak memiliki gadget yang memang suportif ya untuk aplikasi, itu dipinjami, ada laptop, ada juga netbook ya, tablet ya yang dipakai, sehingga siswa bisa melaksanakan itu dengan baik. Memang pada saat pelaksanaan ada sedikit kendala ya, ketika persiapan dilakukan, bahkan tidak jarang terjadi. Saya pernah berpengalaman juga ya, seperti rekan-rekan yang menjadi operator atau teknisi, sampai pagi-pagi subuh-subuh pada saat pelaksanaan hari H ya, semua sudah settle, semua sudah oke. Koneksi internet lancar dan lain-lain semuanya tidak ada masalah. Pas anak-anak mau login tidak bisa login. Iya. Tapi insya Allah SMP 14 memiliki SDM yang oke. Anak-anak tidak sampai panik ya. Dan itu hanya sebentar ya. Kemarin pun ya dari Februari kan alhamdulillah kan. Sampai pertama sempat ada kendala. Selain itu masih terkait dengan standar proses dan penilaian. Tadi kita mengadakan kerjasama, akan bisa dikatakan kerjasama karena sebelumnya sudah terjalin ya. Itu dengan pihak atau instansi luar. Kemudian yang sudah dilaksanakan tadi ekstrakurikuler. Ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah karena keterbatasan space ya.
seperti yang kita semua tahu, kita hanya memiliki lapangan yang terbatas, sehingga ada beberapa kegiatan ekskul itu dilaksanakan, ada yang di seperti badminton ya, di lapangan badminton di gor, kemudian basket juga ada di gor basket. Tapi itu sepengetahuan sekolah dan juga dengan persetujuan orang tua ya tentunya. Tadi juga di awal sudah disampaikan, untuk kelas 7 kita mengimplementasikan kurikulum merdeka dan nanti akan berlanjut ke kelas 8 dan kelas 9. Disampaikan oleh beberapa narasumber, dan kalau kita cermati seperti itu juga, sebetulnya bukan perubahan, hanya usaha perbaikan. Ya, kayaknya seperti itu. Artinya ada beban guru, beban siswa tidak seberat di kurikulum berikutnya. Meskipun yang namanya hal baru membutuhkan adaptasi, ya, tidak hanya waktu, tapi juga tenaga dan perhatian. Kaitan dengan standar proses. Sebetulnya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat apapun yang kita lakukan di sekolah itu tidak terkotak-kotak standar A, standar B, standar C, standar proses, standar penilaian, standar ini, standar itu. Karena semuanya saling mendukung, semuanya merupakan satu kesatuan. Sehingga kegiatan yang dilakukan seperti tadi, ini terkait dengan standar mana? Ini terkait dengan standar apa? Itulah bukti ya. Bahwa apa yang dilakukan di sekolah, kegiatan belajar, mengajar, atau kegiatan pembelajaran siswa, semuanya menuju ke arah atau tujuan yang sama. Itu ada dalam SKL. Nah, kita lihat di proses. Nah ini yang kita, itu ketika kami menerima tamu, ya, siswa menerima arahan dari Bapak Kapolsek dan Wetan. Sekali lagi ini hanya sedikit foto yang menyebut kegiatan. Kalau semua disampaikan berapa ribu foto ya dalam satu kegiatan, biasanya lebih dari 20 foto. Oke. Ini terkait kegiatan kemarin ya, ketika anak-anak mengakhiri kegiatan proyek mereka ya dengan expo, dan pelaksanaan expo sendiri diawali oleh kegiatan anak-anak menyusun proposal. Ya kurang ini kami puas, bahkan sebetulnya agak terpernah ya, ternyata anak-anak ini di luarnya itu artinya jauh dari kami memprediksi anak-anak seperti ini gitu ya. Ternyata anak mampu lebih dari itu, jauh lebih bagus ya mereka anak-anak kemarin itu dari ekspektasi kami. Lanjut Kak. Ini dokumentasi penilaian anak-anak terkait yang tadi masih ya. Jadi karena sudah tidak ada ujian nasional, kita tahu penggantinya adalah KM. Kalau bagi siswa mungkin untuk ke sana KM dianggap lebih ringan daripada UM. Lebih ringan karena tidak banyak ya. Tetapi sebetulnya AKM yang tadi kuantitasnya tidak sebanyak UN itu melihat kondisi dan potensi real dari siswa. Bagaimana kemampuan anak-anak kita di bidang literasi, di bidang numerasi. Ada perbedaan mendasar. Kalau sebelumnya siswa itu diberi pertanyaan hanya kulit saja, maka dia kali ini siswa
dituntut untuk bisa tidak hanya mengetahui kulit ya, kalau didapatkan ya, tapi mengetahui isinya itu apa. Apa yang bisa kita lakukan dengan isi? Kalau kita anggap itu buah ya. Nah, ternyata kemampuan literasi dan numerasi kita, bukan hanya siswa ini, kita orang Indonesia ya, rendah. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura ya. Maka kita harus dibawa ya. Inilah gambaran dari kegiatan penulisan dan lain yang dilakukan. Lain juga karena tadi saya sedikit mengulas ya di awal. Dengan keterbatasan jumlah PPK, kami selalu berusaha untuk mengembangkan kemampuan, mengembangkan potensi para pendidikan terhadap pendidikan sekolah ini. Kondisi saat ini di SMP 14, kami masih kekurangan guru agama, guru bahasa Indonesia, guru IPS, dan guru PKN. Bahkan kalau ideal, kita memerlukan 2 orang guru agama, kita akan memerlukan 2 orang guru IPS, 2 orang guru bahasa Indonesia, dan guru PKN. Apalagi kalau berbicara tenaga administrasi sekolah, SMP 14 hanya memiliki 1 orang tenaga administrasi PNS, sisanya non-PNS. Dan tadi terkait dengan pembiayaan dari PTK yang ada di SMP Negeri 14 berstatus non-honorer, tidak semuanya bisa diberi honor dari dana BOS. Bukan ayo Pak Andi BOS di mana karena kita memerlukan, kita merekrut ya. Tidak mungkin 1 orang guru mengajar sampai 40 jam. Kata dinas nambah, tetapi tidak boleh dari dana BOS. Karena apa? Yang mendapatkan kalau dari dana BOS itu yang sudah memiliki ada yang Japodik dan juga yang PPK ya, yang sudah mendapatkan honor dari daerah. Selanjutnya dari BOS, dan yang ini kalau guru memiliki yang PPK tidak bisa. Bayangkan kalau sekarang kita menambah 8 orang, itu mudah-mudahan itu dari keterbatasan ya. Tapi tadi jangan khawatir, ya kuantitas atau jumlah yang dibahas itu hanya sekedar angka ya. Kinerja kami, semangat rekan-rekan, motivasi kami untuk mendidik anak-anak dengan baik tidak pernah surut. Rekan-rekan PPK yang ada di sini tadi untuk mengembangkan potensi, mengembangkan kemampuan, mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ada workshop, ada pelatihan, ada IKP, kemudian yang dilakukan sekolah, meskipun tidak secara materi ya, ada juga penghargaan untuk rekan-rekan PPK ataupun dari sikap ya tadi kan. Jadi jangan mengasosiasikan penghargaan itu dengan materi ya, dengan uang, tidak seperti itu. Ada pemberian dukungan non materi pun gitu ya, kepada teman-teman PPK yang sedang sakit atau mendapatkan musibah, ataupun rekan-rekan yang memberikan contoh baik. Saya mungkin diantaranya memberikan sedikit kontribusi ya. Saya sebetulnya lebih ingin mengumpulkan anak-anak ya. Saya di usia 54 aktif di olahraga dan ternyata mendapatkan sertifikat, mendapatkan medali. Nah itu hanya untuk
memperan ya, tadi memanfaatkan anak-anak bahwa usia bukan masalah. Dan prestasi itu bukan hanya dari sisi akademik. Anak kita itu punya potensi yang berbeda, kecerdasan yang berbeda. Jangan pernah ibu ya, jangan pernah memaksakan anak-anak untuk wes ini, wes itu, karena kamu harus jadi itu ketika anak punya kemampuan di bidang lain. Namun saya memaksimalkan kelebihan dia, tadi yang kurang-kurangnya bukan berarti harus secara mutlak yang tidak bisa ya, secara bertahap. Nah, tadi masih terkait ya, terkait ini yang baru saja disampaikan. Terkena di kamera komen sudah, kamera lanjut lah. Sama juga nih pengumuman kerja waktu itu kita mengadakan di Havana. Hanya yang kurang apa coba? Ini sekian banyak rekan-rekan mengikuti workshop dan sebagainya. Emang kita ketika sekian belas guru selang berapa hari sudah ya saya mau ada karena mengikuti pelatihan KM ya. Pokoknya tidak ada di sini. Seperti jangan milih-milih. Karena Pak Agus saya ada ya. Ya, banyak sekali dan foto yang dikirim dari Humas ya. Dan Pak Agus dari mana biasa mengenai penting saya wakil ya. Itu yang saya sampaikan. Lanjut ya. Tapi ada kedekatan dia juga. Ya itulah Bapak penilai, Bapak asesor ya. Kalau saya boleh berterus terang ya, untuk hal seperti ini, saya pribadi ya merasa bukan merasa tidak perlu, mahal gitu ya. Maksudnya begini, kedekatan dengan kedekatan dengan rekan kerja ya dan warga yang ada di lingkungan sekolah. Saya merasa lucu gitu, kita melihatkan foto ini saya dekat nih gitu, saya pernah begini seperti ini ya, tapi ini mah ya kayak ini mah salah satunya yang ada dalam indikator penilaian. Merasa lucu ya, dan tapi hari ini terkadang tidak perlu diberi komentar yang ada. Nah mungkin nanti ya rekan-rekan dulu kan yang kebagian menjadi responden ya, itu bisa menjawab di sana. Sama kasarnya, ketika saya datang ke sini, kamu ya, dengan penampilan saya tempat di depan, gagak, dan ternyata ketika masuk ke dalam, aduh gini fasilitas ya yang dibutuhkan anak dan belum ada. Kita belum punya lab. Saya sedih ya ketika dia hari Jumat lihat anak-anak latihan seni di belakang, kepega nih anak ya. Ruangan lembab, bocor. Ya. Saya berusaha untuk melakukan perbaikan. Dari dana bos itu hanya ada sedikit memperbaiki kerusakan ringan. Dari yang ada di situ kerusakan ringan. Tidak sedikit kerusakannya itu kerusakan menengah dan berat ya. Ada beberapa kemarin seperti ketika saya datang, saya lihat WC dulu samanya WC rusak terus dia biasa sedih ya. Guru di sekolah dari jam bisa 6:30 ya, bisa jam 7 lah paling telat sampai jam 3 ya sama yang kayak sama sekali yang luka jam ya. Dan dia masa kos gitu. Tadi itu saya laksanakan dulu. Kemudian ada aula yang memang si papan pembatas ruangnya itu sudah rapuh. Ada juga kelas di sana di lantai 2 ya. Kemudian lapangan dan kemarin ada beberapa kursi ya.
sisokalagasbuladi.com ya. Dia PU ya. Isi ninggalinnya sanes bodas kan, sanes bodas sanes yang buka lah. Bodas sekolah menuju Sokrat gitu, selalu gitu ya. Betul. Isi setiap ada kamu apa yang tulis ya berbeda ya. Minor kalinya tuh emang keluarnya. Sampai sudah yang koyo gitu. Makanya nama satu Sokrat. Dan tadi masih banyak jangan khawatir ya. Orang tua. Nah, ada balik ketemu musibah enggak? Diantos ya. Banyak sekali. Kita lihat kemarin kebocoran banjir di sini, kemudian kebocoran di kelas 7 OH. Ya, rencana hari ini dilihat ya. Kemudian ada pengadaan pengeras suara. Betul. Di 14 hingga berapa bulan kemarin, BOE mau ya bersejarah ya. Mungkin ingin melestarikan historical value, nilai-nilai bersejarahnya itu, tapi itu salah kira sesuai gitu. Akhirnya berusaha diubah ya menjadi sedikit kata saya gitu. Lanjut. Masih terkait yang tadi sarana-sarana. Biasa dilanjut. Oke, standar pengelolaan dan pembiayaan. Ini seksi ya. Ini standar yang paling seksi. Jadi kita berbicara pembiayaan, pengelolaan, pengelolaan pembiayaan. Seringkali fokus langsung tertuju ke sana. Apalagi dengan melihat angka wow, 100 juta misalnya. Angka pembiayaan wow, sahem. Meninggal angka. Tapi itu tadi, kami membutuhkan bantuan, sangat membutuhkan bantuan. Kami berusaha untuk mendapatkan bantuan dengan menjadi kerjasama dengan pihak ketiga. Tetapi sampai saat ini dana-dana CSR ya sepertinya masih belum bisa disampaikan secara langsung karena dengan adanya COVID kemarin kan ada banyak perusahaan itu semua dasarnya dialokasikan ke sana. Kalau orang tua ada, tapi kan dibalik ketika orang tua berinisiatif sangat tidak dilarang. Oke. Tapi perlu disampaikan juga nih, Bapak pengawas penilai belum tahu ya informasi. Ada alumni SMP 14 yang memberikan sumbangan ya, dan ibu juga ya, pengumpul memberikan sumbangan Pak ke sekolah kita. Saya sampaikan ke teman-teman ya, alhamdulillah kurang terkempel, mudah-mudahan kurang biasa nutupan kapan ya. Setiap melihat anak-anak pada saat istirahat, favorit mengawal di kelas, lagi selasa hari, tanpa engkau dibagi samping, lagi mau dirinya, menuju hujan, dan biasa kalah kasih kerjaan, atau minimal utamanya yang kamu terima. Ya, udah biasa nongol di sana ya. Apalagi ya kalau ada kegiatan lain kan tidak akan terhambat cuaca. Untuk pengelolaan dana BOS ya dan pembiayaan kegiatan di sekolah, insya Allah transparan dan semua itu ada di dalam aplikasi. Ya. Jadi sekolah sekarang beda dengan sekolah dulu. Bahkan ada masa kepala sekolah yang mengatakan masa kedua karunyanya dalam kepala sekolahnya ayeuna kunaon kitu mah. Tercampak kumpulnya, kami kumpul mah. Ada iuran segala macam ya. Dan ketika belum ada iuran pun sudah BOS. Pelaporan tidak seperti saat ini. Kami terlalu dalam ya. Tahu ada makna konotasi apa gitu. Tapi ya seperti itu. Ayo lo kebiasaan namanya, kenapa dia saya? Kalau bagi saya, alhamdulillah lebih suka seperti ini.
Laporan itu batas waktunya jelas. Kemudian untuk proses pembelajaran juga jelas. Itu ada di aplikasi dan kita tidak bisa mengedit dan segala macam. Ketika kita sudah ngupload di aplikasi, sudah. Hanya memang menyayangkan begini. Karena kita sekolah itu dituntut untuk segala sesuatu itu ideal, sesuai perencanaan, tepat waktu. Tetapi yang mereka diskusi kadang-kadang tidak seperti itu. Tapi kesulitan yang terlalu sama-sama ya. Yang penting kita berusaha untuk berjalan sesuai jalur kita. Terakhirnya, masih ada nih salah satu yang jadi tupoksi pada sekolah. Di antaranya di bidang kewirausahaan ini ada terjalinnya kemitraan. Jadi kewirausahaan kepala sekolah itu bukan kemampuan kepala sekolah berbisnis ya, sanes ya Bapak Ibu. Apa yang terjadi di sekolah itu tadi terkait kemampuan kewirausahaan kepala sekolah. Salah satunya adalah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Artinya tidak hanya dengan orang tua, tidak hanya dengan instansi tertentu, tetapi ada juga kita lihat ya, nih kita dengan Pusemi, dengan TNI-AD, ada MOU, kemudian juga dengan Komisian, dengan Polsek ada, bahkan dengan Badan Narkotika Nasional, ya kita juga melakukan pelaksanaan kemitraan, atau juga dengan LIPI, sehingga anak-anak yang kemarin menjadi juara nasional lomba STEM, ya itu tidak lepas dari kontribusi LIPI, memberikan akses kepada anak-anak kita untuk datang, belajar, dan diberikan arahan dan bimbingan ya oleh Bapak Ibu yang ada di LIPI. Dan ternyata masih ada Ibu Iis, belum semua sebetulnya MOU kita tanda-tangani ya, ada juga ya, Puskesmas kemitraan berjalan terus ya, seperti terakhir itu pemberian tablet tambah data ya, kemudian juga pengecekan ya terakhir ya siswa dan ya hanya penjaringan ya, hanya belum MOU yang terakhir ya, belum kita tanda-tangani. Lanjut. Bapak Ibu saya, terutama Bapak Kilofai, karena Pak Nilai, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang merupakan kinerja kita semua memberikan kontribusi dan manfaat yang besar bagi sekolah ini. Kerja kami belum selesai dan kami butuh bantuan orang tua dari koordinator kelas, tampaknya juga dari komite ya, dukungan penuh. Mari sama-sama kita memajukan SMPN kelas Sukabumi. Lebih topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama penilai PKTS di SMP 14 Kota Bandung yang merupakan pendelegasian penilai dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung setelah memperhatikan beberapa tahap yang dilakukan pada kegiatan PKTS ini, terutama melihat presentasi dari yang dilakukan oleh Ibu Kepala luar biasa. Ya. Luar biasanya bagaimana? Karena ternyata presentasi yang dilakukan oleh Ibu Kepala itu menunjukkan perkembangan di SMP Negeri 14 berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Nah, sehingga pada saatnya nanti saya menilai berdasarkan hadir
ya berdasarkan pencapaian sasaran kinerja pegawai, tinggal melihat bukti-buktinya saja. Ya, benar tidak apa yang disampaikan oleh kepala tadi, ya, bukti fisik hitam di atas putihnya. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh kepala klop dengan dokumen yang ada. Ya, luar biasa untuk Ibu Kepala SMP Negeri 14 Kota Bandung. Itu saja untuk sementara komentar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periode 1 Januari 2022 sampai Desember 2022 atas Ibu Kepala, ya, SMP Negeri 14 Kota Bandung. Nah, tugas kalian tiada lain menilai Ibu, ya, melalui untuk menilai Ibu melalui pertanyaan yang ada di dalam link tersebut. Kurang lebih 41 pertanyaan, tidak perlu. Saya pun dari dulu, ya, suara satu kelas biasanya bisa terdengar. Alhamdulillah, wa syukurillah, yang saya hormati Kepala SMP Negeri 14 Bandung beserta jajarannya, para wakil kepala sekolah yang saya hormati dan yang saya hormatkan Bapak Ibu Ketua maupun tenaga kependidikan yang hebat SMP Negeri 14 Kota Bandung. Sudah selanjutnya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini kurang lebih selama 5 jam, ya, kita melakukan kegiatan PPKS alhamdulillah dalam keadaan lancar dan mudah-mudahan sukses. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada para pendidikan zaman yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat turut bergembira dulu atas keluarnya SK otomatis akreditasi, ya. Jadi itu sudah divisitasi diri, ya, berlaku 5 tahun ke depan dengan nilai yang tetap 92. Masukkan amat baik A secara mengunggul, ya. SMP Negeri 14 unggul, ya. Ini berlaku sampai tahun 2020, ya. Sementara beberapa sekolah, ya, negeri maupun swasta, ya, mereka prihatin karena perpanjangan itu hanya 1 tahun ke depan. Ya, hal ini terjadi karena dashboard monitoring di Bank SM itu menyatakan, ya, terindikasi, ya, untuk SMP 14 kalau tidak tetap nilainya naik dashboardnya. Dari mana dashboard? Itu dari Dapodik. Aplaus tuh Bang Lo. Tapi Dapodik selalu update, ya, dengan nilai yang senantiasa paling tidak tetap atau naik. Alhamdulillah. Nah, ini pun didukung oleh Bapak dan Ibu guru yang hebat. Apa? AKM nasional peserta didik, ya, yang masuk menjadi rapor pendidikan dipandang itu naik, ya. Sumbangsi Bapak Ibu guru pun masuk
baik survei karakter maupun survei lingkungan belajarnya. Ya, itu masuk. Alhamdulillah hasilnya itu. Tinggal menunggu sertifikatnya. Bapak D nanti ya sekali-kali lihat suspenannya. Kalau sudah ada sebutan download sertifikat, nah, silakan ya. Baik, itu kabar gembira yang diterima beberapa hari yang lalu ya. Saya langsung melihatnya SMP 14 saja ya. Walaupun ya kerja saya ya itu dari SD, SMP, SMA, SMK dalam keakreditasian termasuk SMP. Apalagi madrasah MI, MTS dan MA. Ya, tapi pas tinggal SMP 14, alhamdulillah. Dan tadi Bu Kepala juga Bapak Ibu Guru nyiapkeun kanggo visitasi. Mun tetap we hari instrumen mah kedah tinggi. Ya. Baik, hasil dari pemotretan ya, karena pemotretan yang terjadi pada saat ini ya laku kepanjangan tangan dari Pak Kadisdik untuk memotret sampai sejauh mana ya progres yang diperoleh di SMP 14 akibat dari kepemimpinan Ibu ya Andi yang baru saja 7 bulan lamanya ya. Alhamdulillah, pertama dari bawah saja dulu yang tadi masuk pun datanya dari bawah. Absensi dari bulan Mei sampai bulan November karena disebut belum selesai, itu nominal seluruhnya rata-ratanya 100%. Atau seperti itu. Nah, apa catatan pernah terhadir sampai cuti? Itu cuti tidak termasuk ya. Gitu. Kemudian hal lain, tadi penilaian Bapak dan Ibu putra putri kita yang 15 orang, kemudian dari komite ya, dari orang tua siswa dan dari TU ya, mudah-mudahan diharapkan oleh kami pun khususnya saya selaku pengawas pembina menghasilkan nilai yang baik. Amin ya rabbal alamin. Lagi dibina ini terang Google Form masuk langsung ke bisnis. Yang terakhir dari atas pencapaian ya SKP sasaran kinerja pegawai ya yang bersangkutan dalam hal ini Bu Andi, kuningal persentase tadi itu ternyata sudah tercover waktu ya. Soksana swakosnya Lampung memang penginter Lampung. 8 standar nasional pendidikan yang harus dilaksanakan di SMP Negeri 14 ini sudah tercover ya. Nah, secara visual dan verbal yang tadi disampaikan, dia mah terus ngawal ya, dari tugas manajerial ya, kemudian pengembangan kewirausahaan ya, termasuk P5 kemarin salah satunya itu bisa tergolong pada pengembangan kewirausahaan. Sampai-sampai Pak Kadis kagum ya, di beberapa sekolah hanya menunjukkan produk-produknya saja, sementara di kita selain produk, proses dan proposal. Untuk itu siapa lagi kalau bukan jasa Bapak dan Ibu guru yang hebat. Aplaus kalau Bapak Ibu. Ya, itu udah upah minta berkat dan jasa Bapak Ibu guru, luar biasa itu. Ya, nah termasuk di dalamnya supervisi guru dan tenaga kependidikan. Ya, sudah disampaikan melalui standar PTK ya, dan PKB-nya pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk khusus ibu kepala. Alhamdulillah tadi diperoleh ya dengan luar biasanya pengembangan diri ya. Batasan minimalnya untuk mendapatkan skor 4 itu minimal ada 2 sertifikat diklat. Kurang lihat, ayah kuring lihat, ayah kita ayah pengguna dan penghambat ya, anu sanesna pengembangan diri, apalagi beliau kelebihannya merupakan seorang atlet dari pickleball. Aplaus kalau itu. Karena saya atlet ya, jantan kepala sekolah
ya mah di kepala sekolah jantan artis juga mana heula ya tidak apa lah ya. Baik, di tugas manajerial ini ya tadi sudah itu dalam pengembangan dari program dan laporan 8 SMP rinci sekali tadi ya, SKL-nya ada, isinya ada, prosesnya ada ya, sampai ke penilaian. Punten, tapi begitu berkas ditinggal dokumen, nah ini apa yang direncanakan harus dibuat program, apa yang dilaksanakan itu harus dibuat semacam pelaksanaan, dan apa yang dihasilkan dibuat laporan. Berit mana berit ya program masing-masing standarnya. Iya pak. Yang pasti ada program khusus standarnya, itu yang jelas-jelasnya ada pada sarana prasarana. Ibu Ira, aplaus kamu Bu Ira. Nah, dukungan untuk yang lainnya, ya mohon dibuatkan ya, dan program pelaksanaan dan laporan untuk SKL-nya, untuk standar isi, proses dan penilaian. Pertama bagian Burina dan kawan-kawan ya. Kemudian bagian berikutnya PTK-nya ya, kemudian pengelolaannya ya, dan pembiayaannya itu bagian manajerial ya, ibu kepala sareng bagian tata usaha ya. Itu untuk manajerial. Dan ada terselip satu lagi ya, kurikulum ini program ya, dalam arti organigram ya, untuk sekolah alhamdulillah lengkap ya, dari mulai kepala sekolah, komite, tata usaha, wakil kepala sekolah, bapak ibu guru ya, baik mata pelajaran maupun BK. Pasti bukan burin mana job deskna, mana urean tugasna, kalangkung mohon kalangkung. Tapi ternyata itu dalam butir yang sama, struktur organisasi sekolah dan job desk. Pada disebut ayat ya, pada disebut ayat makan tenang ayat ya, akhirnya punten turin penuhi, itu harus dipenuhi. Pengembangan kewirausahaan luar biasa, itu tadi di dalam prakteknya hanya ada yang menjadi catatan ya, target dan pencapaian dari pelaksanaan pengembangan kewirausahaan itu menjadi catatan bahwa dalam program itu harus ada target, dalam laporannya itu ada ketercapaian ya, sehingga jelas ya kesenjangan antara target dan ketercapaian. Mohon ya, kalau buat pelaksanaan evaluasi, monitoring dan evaluasi ya. Kemudian laporan supervisi nih ya, di laporan supervisi hanya di bagian terakhir saja yang belum ada dokumennya, itu tentang hasil analisis kesenjangan antara ketercapaian dan target di program pada supervisi baik guru maupun tenaga kependidikan ya. Dan teman bagian Ibu Rina, pada umumnya berarti bagian Bapak dan Ibu itu sudah tercapai ya, hanya di bagian Ibu Rina memang PR Bu Rina ini yang perlu dilaksanakan, tapi secara umum itu terpenuhi. Mudah-mudahan hasilnya sesuai sareng anu dipikau yang amin ya rabbal alamin. Itu nampaknya Bapak dan Ibu merupakan refleksi yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan untuk ya kedepannya, sehingga ya untuk kedepannya itu sudah tinggal menyampaikan apa yang disampaikan di presentasi dengan bukti fisiknya sudah wow ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya, sehingga apa yang tadi Bapak saya sebutkan ya ternyata terrealisasi. Amin. Jika kita ditambah, jika
itu biasa teh. Ya, makin cepat ya semakin bagus dan tidak bertele-tele. Alhamdulillah. So acara dugi jam 13.00 tiga nama jam setengah 2 ya akhirnya tuh jam setengah 2 kirang 3 menit ibu ditutup 3 menit ya doakan 1 menit atas beres birujan meraskan pada melanana mudah-mudahan bikin kakak ibu tilu rengseng sedana begitu libur di semester 1 ya semester ganjil ibu dapat senang-senang di rumahnya masing-masing. Terusnya ada bu rumah diliburkan ya. Libur kalau kepala sekolah dan baru tidak. Suami terlepas bu rumah libur mudah-mudahan jadi cabut ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Di mana terlibur oke kaki sambil jalan-jalan. Jam 8 teng absen wihula amanahula amungula ya mungkin biasa kalau kota hukum tapi mudah-mudahan belum dicabut bahwa ketika peserta didik libur ya baik semester genap maupun semester ganjil bapak ibu guru pun ikut libur ya kecuali ibu kepala dengan tenaga pendidikan ya. Terima kasih atas nama Pak Kadisdik saya sampaikan kepada ibu ya terima kasih atas kerjasamanya ya dan atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita untuk melanjutkan pekerjaan yang lainnya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak Nilai Bapak Dedi Sumiadi MPD, rekan-rekan wakil kepala sekolah, rekan-rekan guru dan rekan-rekan dan satu rekan ya tenaga administrasi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghitungan bisa dimulai. Saya tidak akan cepat. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan mengucapkan kalimat pendek terima kasih atas dukungan atas kontribusi baik berupa pekerjaan maupun doa yang selama ini rekan-rekan sampaikan. Alhamdulillah pelaksanaan penilaian prestasi kinerja kepala sekolah telah selesai. Kita sudah berusaha melakukan yang terbaik dan tadi dari hasil evaluasi ada beberapa hal yang memang harus kita tingkatkan. Itu sudah disadari dari awal kalau memang ada waktu. Insyaallah kami akan terus memperbaiki diri ya. Oke. Sekali lagi ikan sepat, ikan bagus, ikan lele. Cepat makin bagus tidak Wilujeng rehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kepala sekolah yang sudah menutup kegiatan kita di hari ini. Untuk lebih hikmatnya kegiatan kita di hari ini, saya persilakan Pak Ustaz Nanang untuk memimpin doa sebelum kita keluar dari ruangan ini. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan kita di hari ini khususnya dalam penilaian yang alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita semua. Untuk itu marilah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon doa mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dan terutama diberikan kesehatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina min jannah wal wanafa wa taqdilana biha jamil hajat wa taqdilana biha jamil hajat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayyi'at wa tarfa'una biha inda ta'ala darajat wa tuballighuna biha sabriyan min jamil khairati fil hayati wa ba'da maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wa nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Dahlan yang telah membentuk kegiatan dengan doa di siang hari ini. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bapak, terima kasih atas kehadirannya juga kemuliaan kasihan. Kita akhiri kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.